Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya. Ya, Bu. Walaupun kita belajarnya dari rumah, belajar dari rumah masing-masing, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ada yang tahu protokol kesehatan ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 5, ada 3, ada 5. Coba yang 3 apa? Memakai masker, Bu. Iya, betul, Zahra. Selain itu, ya Suci? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang terakhir? Menjaga jarak. Menjaga Ya. jarak, betul. Ada 3M ya anak-anak. Mencuci Bu, tangan, menjaga jarak, memakai masker. Harus selalu dipatuhi ya protokol kesehatannya. Iya, Bu. Iya, kalian di rumah tetap belajar atau tidak? Belajar, Bu. Tetap belajar, Bu. Bagus, harus selalu belajar ya. Jangan lupa materi yang telah dipelajari harus dipelajari kembali agar ilmu yang kita terima tidak terlupakan begitu saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk memulainya dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, Zahra, ayo pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Zahra. Ya, jadi ada yang tahu tidak kita hari ini akan mempelajari apa? Perjuangan para pahlawan, Bu. Ya, perjuangan para pahlawan. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai nilai-nilai kepemimpinan ya kemarin ya. Iya, Bu. Iya, sekarang kita akan mempelajari sikap kepahlawanan yang dilakukan oleh pahlawan pada saat masa-masa memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu. Nah, anak-anak, coba Ibu ingin tanya, contoh sikap kepahlawanan itu seperti apa sih? Menolong teman, Bu, yang kesusahan. Iya, betul. Menolong teman yang kesusahan termasuk ke dalam contoh nilai kepahlawanan karena ia rela berkorban untuk menolong temannya yang mengalami kesulitan. Nah, coba Ibu ingin tanya, siapa yang tahu tokoh pahlawan Indonesia siapa saja? Insinyur Soekarno bukan, Bu? Iya, betul, Insinyur Soekarno. Selain itu siapa lagi? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Tadi apa, Suci? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, betul. Nah, tadi yang seperti disebutkan itu salah satu contoh tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini kita agar tetap mengingat perjuangan para pahlawan kita pada saat itu untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia agar kita dapat hidup seperti saat ini, hidup dengan normal, belajar dengan nyaman, ya kan? Ya, Bu. Ya, coba Bu Tiara buka slide yang kedua. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sikap kepahlawanan. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nggak tahu, Bu.
Tidak tahu ya, pahlawan itu adalah sosok atau seseorang yang rela berjuang untuk menegakkan sesuatu. Contohnya seperti pahlawan Indonesia, dia menegakkan kemerdekaan Indonesia untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Slide selanjutnya, Bu Tiara. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Menurut anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Membantu kakek-kakek kakek nyebrang. menyeberang. Ya, membantu kakek yang ingin menyeberang. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam sikap kepahlawanan? Iya, Bu. Termasuk ya. Kenapa termasuk ke dalam sikap kepahlawanan? Karena menolong sesama manusia, Bu. Betul, menolong sesama manusia dengan tujuan dia rela berkorban ya untuk menolong kakek tersebut menyeberangi jalan. Slide selanjutnya, Bu Tiara. Nah, ini ada gambar lagi anak-anak. Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu kira-kira menurut anak-anak sedang apa ya? Sedang menjenguk teman. Jenguk Sedang teman. menghibur teman yang sakit, Bu. Iya, betul, bisa menghibur teman yang sedang sakit. Hal tersebut termasuk sikap kepahlawanan tidak? Iya. Iya, Bu. Kenapa? Karena dia peduli dengan sesama. Ya, peduli dengan sesama ya, mempunyai rasa empati yang tinggi, tenggang rasa yang tinggi. Karena temannya yang sakit, maka harus dijenguk. Untuk gambar yang kedua, menurut teman-teman, menurut anak-anak, termasuk sikap kepahlawanan tidak? Iya. Iya, dia sedang apa sih itu gambarnya? Dia lagi merawat tanaman, bukan, Bu? Iya, dia merawat tanaman, menjaga tanaman ya, agar tetap hidup. Hal tersebut termasuk ke dalam sikap kepahlawanan, karena menjaga sesama makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, yang gambar terakhir merupakan contoh sikap kepahlawanan tidak? Iya, Bu. Kenapa? Itu membantu temannya bukan, Bu, membereskan buku. Iya, betul, membantu temannya membereskan buku. Nah, dia di situ ceritanya buku temannya itu jatuh, temannya membantu karena ia memiliki rasa empati atau rela berkorban untuk temannya. Jadi menurut anak-anak, sikap kepahlawanan yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua ya. Bersikap adil. Bersikap adil, betul. Kita nggak boleh pilih kasih sama semua orang, harus adil. Slide selanjutnya, Bu Tiara. Nah, di sini ada teks bacaan yang judulnya Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Coba ada yang mau membaca paragraf 1-2? Saya, Bu. Ya, ayo Zahra. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Perompak. Oh ya, perompak, maaf. Ya, nggak apa-apa Zahra. Next, selanjutnya Bu Tiara. Nah, lanjutkan Zahra. Bentar, Bu. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena lahan jadi subur.
Ladang ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Iya, selanjutnya paragraf 3 sampai paragraf terakhir siapa yang ingin membaca? Aku, Bu. Ya, ayo Merisca. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Iya, terima kasih Zahra dan Merisca. Coba Ibu ingin bertanya dari teks tadi yang sudah dibacakan oleh Zahra dan Merisca, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman itu bersikap adil. Dan Betul, membantu warga adil. Selain sekitar. itu, Menolong. ia membantu warga sekitar ya dengan membuat saluran air. Terus selain itu, membasmi kejahatan. iya, Raja Purnawarman itu berani. Dia berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk membasmi kejahatan bajak laut yang merajalela pada saat itu. Nah, coba dari teks tadi, menurut kalian teks tadi itu termasuk jenis teks fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Betul, Merisca pintar. Non-fiksi. Kenapa termasuk teks jenis non-fiksi? Karena telapak kakinya ada prasastinya, Bu, beneran ada. Iya, betul. Sesuai fakta ya. Ya. Selain itu benar-benar terjadi ya. Teks tersebut benar-benar terjadi, bukan sebuah hayalan dari penulis atau karangan cerita dari penulis. Jadi, teks non-fiksi itu adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta atau disebut sebagai teks non-fiksi. Setiap karangan yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang harus didukung oleh sesuatu yang nyata, kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Jadi contohnya tadi ya kan, sesuai fakta bahwa peninggalan kerajaan dari Kerajaan Tarumanegara ini ada prasasti Ciaruten, yaitu prasasti di mana telapak kaki dari Raja Purnawarman itu diabadikan di sana, namanya prasasti Ciaruten. Nah, anak-anak, coba sebutkan mengapa Raja Purnawarman itu harus dan patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena Raja Purnawarman memiliki sikap kepemimpinan. Iya, betul. Purnawarman itu punya sikap kepemimpinan yang baik ya. Tadi contohnya dia berani memimpin angkatan lautnya untuk membasmi bajak laut pada saat itu. Betul, Zahra pintar. Coba Bu Tiara, next. Slide selanjutnya. Nah, anak-anak, coba dilihat gambar berikut. Kira-kira ini peta mana ya? Itu Nusantara, Bu. Betul, Indonesia. peta Nusantara, petanya Indonesia. Ada pulau apa aja di situ? Pulau Sumatera. Jawa. Iya, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua, betul. Nah, dari Pulau Aceh itu ada Sultan siapa? Sultan Iskandar Muda, Bu. Iskandar Muda, Bu. Iya, Sultan Iskandar Muda itu kerajaan Islam atau Hindu Buddha? Kerajaan Islam, Bu. Betul.
Selain Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Hasanuddin. Biasa disebut dengan apa Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur. Iya, ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin itu dari kerajaan Guatalo di Makassar. Sultan Hasanuddin menurut anak-anak dari kerajaan Islam atau Hindu-Buddha? Dari kerajaan Islam ya. Berasal dari kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Kerajaan Majapahit ya. Dan buruk di situ dia merupakan raja yang tinggal pada saat masa Hindu-Buddha. Nah, raja-raja tersebut juga meninggalkan beberapa peninggalan. Salah satunya yaitu berbentuk prasasti. Nah, tadi ada dari kerajaan Tarumanegara itu prasasti Ciareuteun, ya kan? Yang tadi diceritakan di teks bacaan Raja Purnawarman. Nah, coba anak-anak, di Bogor ada prasasti tidak? Ada Ada, Bu. Apa? Prasasti apa yang ada di Bogor? batu tulis. Tulis. Ya, prasasti batu tulis, betul, pintar. Nah, anak-anak, tadi sudah membaca bacaan mengenai Raja Purnawarman dan peta Indonesia yang memperlihatkan raja-raja yang memimpin pada saat itu. Nah, Ibu mau nanti LKPD-nya kalian isi, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WhatsApp group, nanti kalian isi buat peta pemikiran dari teks bacaan tersebut. Nah, coba ada yang tahu tidak peta pemikiran itu apa? Peta pikiran atau peta pemikiran? Ada yang tahu tidak? Kayak peta konsep gitu bukan, Bu, bentuknya? Iya, betul. Seperti peta konsep. Jadi, nanti kalian buat di LKPD itu peta pikiran dari teks bacaan tadi yang Raja Purnawarman. Lalu boleh kalian kreasikan sesuai dengan kreasi kalian sendiri ya. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu Tiara, next selanjutnya. Nah, di sini ada teks bacaan mengenai Dayu. Jadi, Dayu itu sedang duduk di pinggir kolam. Ia membayangkan betapa berjasanya Raja Purnawarman dahulu untuk membangun saluran air. Nah, ketika ia melihat kolam tersebut, ia melihat bahwa wajah ia ada di kolam tersebut. Ternyata wajah Dayu tersebut dipantulkan melalui kolam karena adanya cahaya matahari. Nah, hal tersebut terjadi karena cahaya itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya pertama, next Bu Tiara. Nah, cahaya ini merambat lurus, sifat pertama. Contohnya itu adalah ketika pada malam hari, mobil dan motor itu kan menyalakan lampunya masing-masing. Nah, cahayanya itu akan merambat secara lurus. Ada yang pernah melihat lampu motor atau mobil pada malam hari? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Cahayanya lurus atau belok-belok atau bagaimana? Lurus. Lurus kan? Karena cahaya itu memiliki sifat yaitu cahaya merambat lurus. Slide selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya yaitu cahaya menembus benda bening. Contohnya pada gambar tersebut, ada siswa meletakkan gelas bening di depan sebuah cahaya. Nah, cahaya tersebut akan menembus gelas bening tersebut karena sifat cahaya tadi yaitu menembus benda bening. Cahaya juga tidak bisa menembus benda yang
dikatakan benda gelap. Contoh benda gelap seperti apa, anak-anak? Yang tidak bisa dilalui oleh cahaya. Tembok. Ember. Iya, betul. Tembok, ember. Pokoknya yang tidak bisa dilewati cahaya itu yang memiliki sifat padat. Seperti tadi tembok, dia padat. Ember, dia padat. Meja, dia padat. Slide selanjutnya, Bu Tiara. Nah, yang sifat ketiga yaitu cahaya bisa dipantulkan. Nah, tadi contohnya seperti Dayu ketika dia sedang duduk di pinggir kolam, ia melihat kok wajahnya ada di kolam. Nah, karena cahaya itu memiliki sifat dapat dipantulkan. Contoh lainnya seperti pada siang hari ketika kita di kolam renang, nah kolam renang tersebut akan mendapatkan pantulan sinar matahari. Nah, pantulan tersebut karena adanya sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Sifat yang terakhir yaitu next, Bu Tiara. Ya, sifat terakhir itu ada cahaya bisa dibiaskan. Contohnya pada gambar tersebut yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air. Jika kita lihat akan seolah-olah pensil itu patah. Hal tersebut terjadi karena cahaya itu dapat dibiaskan. Karena cahaya itu merambat pada dua medium atau zat yang berbeda. Contoh lainnya, kalian pernah berenang pada siang hari? Pernah, Bu. Pernah. Ketika kalian berdiri di tepian kolam, apa yang kalian lihat dari kolam tersebut? Ada bayangannya. Ada bayangannya. Selain itu, kolamnya terlihat airnya terlihat pendek atau tidak ketika kalian berdiri di tepian? Terlihat pendek. Iya, betul terlihat pendek. Padahal ternyata ketika kita sudah masuk ke dalam air, ternyata kolam tersebut dalam. Nah, hal tersebut terjadi karena cahaya memiliki sifat yang dapat dibiaskan. Begitu anak-anak. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Kepemimpinan. Nilai kepemimpinan, nilai kepahlawanan ya. Ya. Sikap-sikap kepahlawanan. Selain itu kita tadi sudah belajar mengenai contoh teks non-fiksi. Dan yang terakhir tadi kita mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? 3. Bu. Ada 4. 4. Pertama, cahaya dapat merambat Lurus. Iya, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat Menembus benda bening. menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat Dibiaskan. dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat Pantulkan. Iya, pintar. Anak-anak ibu pintar semua. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari sifat-sifat cahaya. Nanti kalian praktikan di rumah contoh-contoh penerapan sifat-sifat cahaya tersebut. Seperti gambar-gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan di layar laptop atau handphone kalian. Nanti hasil laporannya kalian kerjakan di LKPD yang sudah Ibu kirim tadi di WhatsApp group. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu? Nah, ada Ngerti. satu lagi. Selain itu ada latihan soal yang sudah Ibu kirim linknya, link Google Form-nya di WhatsApp group. Nanti kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, karena nilai tersebut Ibu gunakan untuk nilai UTS kalian. Oke. Ya, Iya, Bu. bentar. Iya, Bu. Oke deh, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita buka tadi dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Siapa yang ingin menutup pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Ya, yuk. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Halo, Bu.